Apa yang terlintas di pikiranmu ketika kamu mendengar kata kecerdasan? Kamu mungkin berpikir tentang tes matematika, sains, atau IQ dengan algoritma dan pertanyaan yang rumit, bukan? Jika kamu pandai belajar matematika ataupun bahasa, maka sekolah pasti jadi pengalaman yang lebih menyenangkan bagimu. Karena ini adalah dua jenis kecerdasan yang menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan kita. Pandangan ini telah mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir dengan sebuah teori yang menunjukkan bahwa ada 9 jenis kecerdasan. Psikolog Amerika Howard Gardner mengembangkan teori of multiple intelligences yang menjabarkan 9 area di mana orang bisa menjadi mahir. Inilah 9 jenis kecerdasan. Nomor 1. Kecerdasan naturalis atau cerdas alami. Orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis tinggi akan lebih selaras dengan alam dan cinta memelihara lingkungan, menjelajahi lingkungan, dan belajar tentang makhluk hidup lainnya. Orang-orang ini sangat menyadari bahkan perubahan terkecil di lingkungan mereka. Mereka tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, dan zoologi. Mereka mungkin menikmati berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajahi alam terbuka. Nomor 2. Kecerdasan musikal atau kecerdasan bunyi. Orang yang memiliki kecerdasan musikal yang kuat pandai berpikir dalam pola, ritme, dan suara. Mereka memiliki apresiasi yang kuat untuk musik dan seringkali mahir dalam komposisi musik dan pertunjukan. Mereka menikmati bernyanyi dan memainkan alat musik, mengenali pola, dan nada musik dengan sangat mudah. Nomor 3. Kecerdasan logis matematis atau angka atau penalaran cerdas. Orang-orang dengan kecerdasan logis matematik yang tinggi pandai dalam berpikir, mengenali pola, dan menganalisa masalah secara logis. Mereka memiliki keterampilan yang sangat baik dalam memecahkan masalah dan pandai memecahkan perhitungan yang kompleks. Nomor 4. Kecerdasan eksistensial atau hidup cerdas. Orang dengan kecerdasan eksistensial yang tinggi adalah pemikir filosofis yang baik. Mereka cenderung memikirkan pertanyaan yang lebih dalam tentang kehidupan dan keberadaan manusia, seperti mana hidup, kenapa kita mati, dan bagaimana kita sampai di sini. Nomor 5. Kecerdasan interpersonal atau orang cerdas. Mereka yang memiliki kecerdasan interpersonal yang kuat pandai memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Individu-individu ini terampil menilai emosi, motivasi, keinginan, dan niat dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka pandai komunikasi verbal dan non-verbal. Nomor 6. Kecerdasan kinestetik tubuh. Tubuh cerdas. Mereka yang memiliki kecerdasan kinestetik tubuh yang tinggi dikatakan memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Mereka cenderung memiliki koordinasi tangan, mata, dan keterampilan yang sangat baik dan pandai menari dan juga olahraga. Nomor 7. Kecerdasan linguistik atau pintar kata. Orang yang kuat dalam kecerdasan linguistik verbal mampu menggunakan kata-kata dengan baik, baik saat menulis maupun berbicara. Orang-orang ini biasanya sangat pandai menulis cerita, menghafal informasi, dan membaca. Mereka pandai berdebat atau memberikan pidato persuasif dan mampu menjelaskan hal-hal dengan baik. Nomor 8. Intrapersonal intelligence atau kecerdasan diri. Individu dengan kecerdasan intrapersonal tinggi memiliki kesadaran diri yang sangat baik dan lebih selaras dengan keadaan emosi, perasaan, dan motivasi mereka sendiri. Mereka cenderung menikmati refleksi dan analisis diri, termasuk melamun, mengeksplorasi hubungan dengan orang lain, dan menilai kekuatan pribadi mereka. Nomor 9. Kecerdasan visual spasial atau cerdas gambar. Orang-orang yang kuat dalam kecerdasan visual spasial pandai memvisualisasikan sesuatu dan mengenali pola dengan mudah. Orang-orang ini sering ahli dengan petunjuk arah serta peta, grafik, video, dan gambar. Mereka pandai menyusun puzzle, menafsirkan gambar, grafik, dan bagan. Jadi, itu adalah 9 jenis kecerdasan. Menurutmu, manakah di antara ini yang terbaik menggambarkan dirimu? Zat kimia dalam tato. Ingat ketika Johnny Depp berkata, "Tubuhku adalah buku harianku dan tatoku adalah kisahku." Kita semua ingin kulit kita menceritakan kisah kita dengan tato kreatif karena itu sangat pribadi, selalu trendy, dan sangat keren. Bahkan manusia gua prasejarah menggunakan tato yang terbuat dari jelaga, arang, dan pigmen alami lainnya. Tapi, tahukah kamu apa yang ada di dalam tatomu hari ini?
Apa sumber warna-warni ini dan beberapa besar pengaruhnya terhadap tubuhmu dalam jangka panjang? Seniman tato memang bersertifikat sehingga mereka bisa membuatnya secara legal. Namun, sebagian besar seniman dan penggemarnya tidak tahu bahan kimia apa yang ada dalam tinta mereka, yang sebenarnya bisa sangat banyak. Kecuali mereka seorang profesional dan mencampur tinta mereka sendiri dari pigmen kering. Dan karena tinta dan pigmen tidak benar-benar diatur oleh otoritas pemerintah manapun, kita tidak akan pernah tahu apakah itu boleh digunakan sebagai tinta tato pada kulit. Itu mengarahkan kita pada pertanyaan, pigmen apa yang umumnya digunakan? Ya, ada yang bersumber dari bahan-bahan alami, sementara ada yang bersumber dari tekstil, plastik, atau bahkan industri otomotif. Sebuah pusat penelitian bersama atau GRC 2016 menyajikan laporan di mana berbagai macam pigmen tato dianalisis dan bahan-bahan yang paling diperhatikan tercantum. Yang paling berbahaya dikenal sebagai polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAHs. Suatu kelompok kimia yang ditemukan pada kebanyakan tinta hitam yang mengandung karsinogen yang bisa berpindah dari kulit ke kelenjar getah bening. Ada juga pigmen azo yang membentuk sekitar 60% bahan warna dalam tinta tato. Meskipun diyakini bahwa pigmen azo aman ketika awal pertama kali memasuki kulit, namun mereka bisa terdegradasi dari waktu ke waktu menjadi senyawa yang berpotensi menyebabkan kanker. Sebuah survei di Swiss terhadap 229 tinta tato juga menemukan bahan pengawet bermasalah yang serupa. Seperempat dari tinta yang dianalisis survei mengandung benzoisothiazolinone iritan kulit dan 7% mengandung formaldehida karsinogen. Kamu akan terkejut, tapi tinta tato juga bisa mengandung logam berbahaya seperti nikel, kromium, dan kobalt. Itu gila. Apa kamu tidak berpikir sesuatu yang keren seperti tato bisa berbahaya juga? Tapi hey, artinya bukannya tidak bisa mendapatkan tato. Yang harus kamu lakukan adalah menjadi pelanggan yang sudah diberi informasi ketika kamu mengunjungi seniman tato untuk mendapatkan tato. Inilah yang perlu kamu ketahui. Pertama, pigmen modern berkualitas tinggi biasanya dibuat dari berbagai garam logam, dan logam yang berbeda bisa menimbulkan resiko yang berbeda, yang berarti warna tertentu bisa lebih tidak aman daripada yang lainnya. Tinta merah khususnya diketahui menyebabkan reaksi sensitivitas dan masalah kesehatan lainnya lebih sering daripada tinta hitam yang bisa dengan mudah diproduksi dari sumber yang aman. Biru dan hijau terbuat dari garam tembaga berkualitas tinggi dan cenderung aman juga. Tapi kamu harus berhati-hati terhadap biru berbasis kobalt. Pigmen putih yang terbuat dari titanium oksida adalah beberapa pigmen yang paling tidak reaktif di industri. Sementara pigmen kuning sering berasal dari sumber alami seperti kunyit atau temulawak. Mereka umumnya diketahui menimbulkan reaksi karena seberapa banyak pigmen yang dibutuhkan untuk membuat warna yang cerah. Saran lain yang sangat penting adalah untuk tidak pergi ke seniman tato yang murah. Menabung, lakukan riset, dan pergilah ke seniman yang memiliki reputasi baik karena yang murah tidak akan pernah memberikanmu bukti yang cukup untuk mendukung pilihan tinta mereka. Dan selalu bertanya pada senimanmu detail dari tinta dan warna, karena tatomu akan tetap bersamamu seumur hidupmu, menceritakan kisah yang sangat kau sayangi. Jadi, kamu perlu yang luar biasa dengan kualitas yang hebat. Bukankah kamu setuju? Bisa kamu bayangkan seekor burung menyebabkan pesawat jatuh? Kedengarannya sulit dipercaya kan? Bagaimana mungkin makhluk sekecil itu menjatuhkan pesawat sebesar itu? Baiklah, mari kita lihat caranya. Ketika seekor burung secara tidak sengaja bertabrakan dengan kaca depan kokpit atau mesin pesawat terbang, fenomena tersebut disebut sebagai bird strike. Serangan burung menyebabkan kegagalan mesin yang menyebabkan potensi kecelakaan pesawat. Burung terbang di langit, jadi secara teknis kita ada di ruang mereka. Sebuah landasan pacu di bandara sekitar 3.000 hektar dan dihiasi oleh rumput. Jadi jauhkan burung. Bisa sedikit rumit. Jadi, bagaimana kita menghindari serangan burung? Sementara beberapa bandara umumnya menggunakan speaker dengan desibel suara yang tinggi untuk menghalau burung jauh dari landasan, beberapa bahkan menggunakan petasan dan senapan. Beberapa otoritas bandara juga memelihara domba dan hewan lain untuk memakan rumput, sehingga tidak ada makanan tersisa untuk burung-burung itu. Beberapa bandara juga memiliki drone terbang di udara untuk menjauhkan burung-burung dari area landasan pacu bandara. Tapi tidak ada yang berhasil, karena burung masih bisa meluncur di dalam dan sekitar bandara.
Namun, kita telah menemukan cara terbaik dan paling efektif untuk menjauhkan burung. Patroli elang. Yap, yang kamu dengar itu benar. Bandara melatih elang yang dianggap sebagai burung raptor mematikan yang paling cepat terbang. Hingga rata-rata 180 mil per jam. Mereka memiliki visi jauh yang membantu mereka melihat burung datang dari jarak lebih dari 2 mil. Burung elang ini dibawa oleh relawan yang berpatroli di landasan pacu dan dilepaskan ketika pesawat lepas landas atau mendarat. Ketakutan akan elang dan anjing pelacak di bandara memastikan landasan bebas dari masalah burung. Kegiatan ini tidak hanya mencegah serangan burung, tetapi menyelamatkan nyawa penumpang, burung, dan tentu saja perusahaan pesawat jutaan dolar. Contoh yang sangat populer dari serangan burung adalah insiden Sungai Hudson pada tahun 2009, di mana pesawat terbang tak sengaja menabrak sekawanan burung yang mengarah ke pendaratan darurat di sungai. Namun, bagian terbaiknya adalah orang di penerbangan itu hidup untuk menceritakan kisah itu. Bukankah itu hebat? Kami harap kamu mempelajari sesuatu yang baru dan menarik hari ini.